A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 2. Alhamdulillah, saya dan keluarga, orang tua, mertua dan semuanya masih diberikan keimanan, iman Islam dan kesehatan lahir dan batin. Alhamdulillah, semoga begitu juga tercurah kepada saudara-saudaraku umat Islam di mana saja berada. Hari ini tanggal 13 April 2019 di rumah orang tua di Jalan Kopo, Bandung. Hujan sudah 3 kali dan saat ini kurang lebih jam 4 lebih. 5 kali mungkin hujan sudah 5 kali. Insya Allah Allah menurunkan hujan ini kepada kita semua, hujan yang membawa berkah, hujan yang membawa manfaat. Allahumma syaiban nafi'an. Di belakang ini adalah buku-buku orang tua saya, ayah saya. Saya menemukan buku-buku yang menarik, termasuk salah satunya ini, Sikap Manusia. Di dalam buku ini, buku ilmiah ini menerangkan tentang perilaku manusia, sikap, nilai, opini, dan lain sebagainya. Di sini juga disebutkan beberapa teori dari beberapa orang terkenal di seluruh dunia. Kembali kepada apa yang diajarkan oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dan sunnahnya. Tentunya sebagai dalil kita juga adalah Al-Quran. Allah membagi 3 sifat atau hati di dalam Al-Quran, yaitu kalbun marid atau kalbun maridun, kalbun mayitun, dan kalbun salim. Kalbun marid, hati yang sedang sakit. Kalbun mayitun, hati yang sudah mati. Dan Allah menginginkan sekali bahwa kita semua ini mempunyai kalbun salim, hati yang bersih,
dan prima. Dari situ dijabarkan lagi banyak bentuk-bentuk hati yang sakit atau mati. Kemudian juga ada yang disebut dengan naf atau nafsu. Ya, naf hakikatnya itu berarti apa itu jiwa, ya, hakikat jiwa. Ya, terbagi dari dua, yaitu tubuh dan ruh. Menurut ahli tasawuf sering diartikan sesuatu yang melahirkan sifat tercela, dan Al-Ghazali merinci bahwa nafs itu sebagai pusat potensi syahwat pada manusia dan potensi marah. Ya, biasanya cenderung berbuat tidak baik, ya, atau keluarnya gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran. Dan nafs ini terbagi dalam sejauh yang saya tahu ada beberapa 8 atau 9, masih banyak lagi mungkin bisa dijabarkan, seperti al-nafs al-amarah, al-nafs al-lawamah, al-nafs al-marhamah, al-nafs al-mutmainah, raudiyah, mardiyah, qanaah, al-naf al-mulimah, ya, yang terakhir al-naf al-kamilah, atau biasa disebut dengan al-insan al-kamir, di mana nafsu ini dimiliki oleh para nabi dan rasul dan dicontohkan oleh nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah di nafsu al-kamilah inilah atau al-insan al-kamil, contoh perilaku manusia yang perfect, ya, mungkin 99.99, ya, karena orang banyak menyatakan bahwa manusia tidak perfect. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah perfect, ya, sudah perfect karena dia dinaungi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini ketika saya membuka-buka buku ayah saya menemukan tulisan semacam puisi, ya, semacam puisi yang tidak diketahui siapa penulisnya. Judulnya Hasrat Mengubah Diri. Isinya begini: ketika aku masih muda serta bebas berpikir dengan khayalan, aku bermimpi untuk mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, kudapati bahwa dunia tidak kunjung berubah. Maka cita-cita itu pun agak kupersempit, dan kuputuskan untuk hanya mengubah negeriku. Namun nampaknya itu pun tiada hasilnya. Ketika usia senja mulai kujelang, lewat upaya terakhir yang penuh keputusasaan, kuputuskan untuk mengubah hanya keluargaku,
yaitu orang-orang yang paling dekat denganku, istriku, putra-putriku, dan sebagian saudara-saudaraku. Namun alangkah terkejutnya aku, ternyata mereka pun tak kunjung berubah. Dan kini sementara berbaring di tempat tidur menjelang kematianku, baru kusadari, andaikan yang pertama-tama kuubah dulu adalah diriku sendiri, maka lewat memberi contoh sebagai seorang panutan, mungkin keluargaku bisa kuubah. Dan berkat inspirasi dan dorongan mereka, kemudian aku menjadi mampu memperbaiki negeriku. Dan siapa tahu, bahkan aku juga bisa mengubah dunia. Kisah yang sangat inspiratif, dan ini sudah dicontohkan oleh beberapa orang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Seperti kalau di dunia barat itu Bill Gates, ya, Steve Jobs yang sudah meninggal, dan beberapa orang di negeri kita Indonesia juga banyak orang-orang yang sangat inspiratif, ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.